Shalom Kamuda, ketemu lagi. Shalom. Ya apa rek, kabari rek. Tidak ada terencana ya, nggak terpikirkan, nggak terencana ibadah seperti ini, jaga jarak, dinomerin, kayak bioskop aja. Disemprot disinfektan, bedaknya luntur enggak? Ya, ada wastafel, ya. Nanti enggak ada kantong kolektor diedarkan, uang persembahan, uang perpuluhan disiapkan dari rumah. Jadi langsung dalam posisi terbungkus, rapi, dimasukkan dalam kotak ketika keluar. Ya. Nanti amin, Kamuda memberikan sedikit pengumuman, pulangnya antri, ya, dipanggil 10 orang gantian. Seperti itu. Tidak ada terencana ya. Ya, tapi kita ikuti saja untuk demi kebaikan kita bersama. Haleluya. Tugas kita sudah berusaha, nurut, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Iya, agak kaku ya. Aduh, kayak lihat robot-robot, kayak lihat dokter semua. Kurang bisa lihat ekspresinya ya, senyum atau merengut atau marah ya, atau melet, enggak kelihatan. Ya wis. Saya enggak terpikirkan juga saya lahir dalam keluarga pendeta, keluarga gembala. Saya tidak terencana untuk lahir di Sepanjang. Ya. Saya enggak ada rencana untuk lahir laki-laki, tingginya seperti ini, ya, kulitnya warna ini, saya tidak ada rencana, ya, saya tidak ada rencana nanti meninggal dunia kapan, tidak ada rencana, ya. Kita sama-sama lihat 2 Samuel 11. Sama-sama katakan, tidak ada rencana atau tidak terencana. Sebagian anak muda sini sudah luar biasa, ya, dalam nyusun acara, susunan acara, wah sudah terlatih, ya, setiap menit, setiap detik, aduh, jadi berjalan dengan baik, dengan rapih, tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada waktu kosong, semua menarik gitu, bagus. Acara-acara khusus anak muda bagus. Di per-TV-an, perfilman itu detik itu harganya jutaan, puluhan juta. Khususnya iklan-iklan itu ya. Jadi hitungan detik. Kita perhatikan 2 Samuel 11. Ayat 2. Di waktu-waktu berikutnya kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya ya. Kita perhatikan ayat 2 sekarang. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya atau tempat bersantainya atau tempat bertidurnya, tempat istirahatnya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Para wanita, pemudi-pemudi, kita cowok-cowok membaca gini aja sudah, bisa bahaya, bisa terangsang. Cuma baca tulisan gini enggak loh. Perempuan mandi gitu aja sudah, kemana-mana. Dengar sepatu tok, 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 sepatu high heel gitu. Sudah pikiran bisa kemana-mana. Lihat jemuran pakaian perempuan bisa pikiran kemana-mana.
Pemudi-pemudi, ini loh cowok itu seperti ini kami. Ayo bantu tolong. Jangan tambahi dosa dengan pakaian minim-minim. Robek sana, bolong sini. Bolong depan, belakang, bawah, atas. Kasihanilah kami para cowok. Lihat pemandangan alam, gunung, sudah pikiran kemana-mana. Raja Daud tidak terencana melihat perempuan sedang mandi. Perempuan ini usianya 99 tahun. Betul? Waduh, tidur semua. Tak pulang aja wis. Pak Modi, jangan banyak bicara ini. Saya selepek gini kayak senapas ya. Cime, hirup CO2-nya sendiri nggak enak. Ababnya nggak enak. Ababnya sendiri. Ya, maaf. WL pengkhotbah nggak boleh marahin kalau nggak bersuara ya. Tidak terencana melihat perempuan sedang mandi. Perempuan sedang mandi pakai baju lengkap, pakai blazer, betul? Pakai jaket, betul? Raja, Dek, Mas, Mbak. Sama-sama katakan raja. Oh ya, nggak terbiasa ini apa? Protokol kesehatan. Selalu ingin ngajak ngomong ya. Terhormat. Raja Daud dikenan Tuhan. Pemazmur yang disukai bangsa Israel. Ahli memainkan musik kecapi khususnya. Ahli membuat alat-alat musik. Wow. Cewek mana, wanita mana yang tidak terkiwir-kiwir dengan pemuda Daud, Raja Daud. Talentanya banyak, karunianya banyak. Apalagi raja. Wow. Tapi tidak terencana bisa terlihat perempuan sedang mandi. Nah ini keputusan Raja Daud. Rencana apa selanjutnya ketika sedang melihat perempuan sedang mandi? Mas, ya apa? Ting di mall. Naik eskalator. Di depan kita cewek itu karena pendek, sudah pendek agak longgar naik lagi. Anak saya, Pak, jangan lihat Pak. Raja Daud tidak terencana melihat perempuan sedang mandi, cantik, elok parasnya. Ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu. Halo, Jenderal, Panglima, tolong ke sini. Saya ini dapat cobaan berat ini. Oh dulu enggak ada handphone ya. Bu Risma pakai dulu ya apa caranya komunikasi ya? Kirim surat. Sekuat-kuatnya kita, seterhormatnya kita, seterhormatnya kita.
serohani-rohaninya kita. Sesering-seringnya kita dalam hadirat Tuhan. Jangan pergumulkan dosa. Jangan merenung-renung, memikir-mikirkan, menimbang-nimbang dosa. Jangan, tolak dalam nama Yesus. Pergi, jangan lihat terus. Saya kalau bersama istri saya mudik, itu di dalam perjalanan ada kali besar, sungai panjang, itu pasti ada. Bapak, ibu, cowok, cewek masih ada yang pakai sewek, pakai sarung, MCK di situ di kali. Istri saya, jangan lihat. Mungkin kita tinggal di kota-kota, enggak jarang lihat gitu ya. Tapi ini loh, di sini loh, HP. Awas ketika kita sendiri, di kamar, di toilet, di kantor, enggak ada bos, di komputer. Anak remaja di game-game itu sekarang terpapar porno aksi juga. Tidak ada orang sakti masalah dosa seksual ya, termasuk pendeta. Keputusan kita, tekad kita, komitmen kita, setia sama Tuhan, setia sama pasangan. Yang belum punya pasangan, ini persiapkan diri dengan baik. Oh nanti Pak Pendeta kalau saya sudah punya pasangan, kalau saya menikah, saya mau setia. Mumpung sekarang, aji mumpung. Tidak apa-apa, bebas sekarang. Mumpung, omong kosong. Kalau enggak kita latih dari sekarang. Ketika kita punya pasangan, ketika punya istri, berkeluarga. Enggak berhenti, tambah jadi. Tekad kita sekarang. Kalau enggak mau pribadi kita hancur, enggak mau keluarga kita hancur, enggak mau studi pekerjaan kita, pelayanan kita hancur, tekad keputusan kita sekarang, komitmen. Setia sama Tuhan. Setia sama pasangan. Mempersiapkan setia sama pasangan kita ke depan. Bertekad, komitmen. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Tekad kita. Kita hidup dalam kekudusan karena kita kudus. Status kita orang kudus karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Tekad kita hidup dalam kebenaran karena status kita orang benar karena Yesus Kristus membenarkan kita. Tubuh saudara mahal. Lebih daripada miliar, lebih daripada triliun. Tak terhingga senilai seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kita bisa sehat ini, bisa bernapas di karena Tuhan. Jangan gunakan kesehatan kekuatan kita untuk melakukan dosa. Jangan foya-foya dengan kegantengan kita. Jangan salah gunakan uang kita yang banyak. Jangan salah gunakan kecantikan kita. Cowok menyalahgunakan kegantengannya untuk menggait banyak cewek. Cewek yang cantik menyalahgunakan untuk merusak rumah tangganya banyak orang. Biar Pak Pendeta, saya dirusak sama orang. Kesempatan saya balas dendam, merusak orang. Jangan. Sudah. Tuhan, aku rusak Tuhan. Aku bejat Tuhan, aku kotor Tuhan, aku najis. Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Aku ngaku Tuhan, aku begini Tuhan. Engkau menerima aku apa adanya Tuhan.
Terima kasih, dalam Tuhan ada pemulihan. Pengalaman hidup Daud juga tidak terencana mengalami serangan, lemparan tombak-tombak dari Raja Saul. Kemurahan Tuhan bisa meluputkan diri, ngeles, menghindar. Kalau enggak jeleb, wes habis. Daud juga tidak terencana diserang oleh singa, oleh beruang. Kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan ada pada Daud. Mulut singa beruang dirobek. Tidak terpikirkan, tidak terencana Daud mendengar pujian yang luar biasa. Bangsa Israel berteriak-teriak, hore! Raja Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Wow! Pahlawan perang. Tidak terencana. Ada banyak hal, beberapa hal dalam hidup ini tidak terencana, terjadi, terlihat, hati-hati. Waspada, jaga-jaga. Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Jangan salah pilih. Pilihan di tangan kita. Kita mau benar atau tidak? Bisa sombong kan? Kepalanya besar, helm enggak cukup. Sampai terjadi melihat perempuan mandi. Pilihan di tangan Daud. Mau berzina atau tidak? Mau menghargai istri panglimanya sendiri atau tidak? Mentang-mentang raja. Mas, Mbak, saya sudah punya uang 1 miliar. Mas cuma punya uang 10.000. Mana 10.000? Aku kurang, 1 miliar kurang. Gak peduli kamu punya uang 10.000. Mana? Aku mau 10.000-mu. Apa kata orang? Oh rakus Pak Modi. Sudah punya uang 1 miliar, masih ngambil uangnya Mas David 10.000 rupiah. Kurang ajar Mas Modi. Ayo digrodok aja Mas Modi, ditawur aja. Raja sudah punya banyak berapa wanita. Di kamus Alkitab saya, di ensiklopedia Alkitab saya baca, Daud punya paling tidak 9 istri, paling tidak 1 gundik. Kurang. Sampai miliknya orang lain diambil. Milik satu-satunya diambil. Daud punya rencana seperti itu. Aku nanti setelah jadi raja, aku mau melakukan perzinahan. Punya rencana. Aku punya keinginan menyakiti hati Tuhan. Aku tidak mau lagi jadi orang yang berkenan sama Tuhan. Tidak terencana. Hati-hati. Sewaktu-waktu bisa terlihat di mata kita. Bisa terdengar di telinga kita. Bisa kita alami musibah, masalah, keputusan di tangan kita. Mau tetap hidup takut Tuhan, mau tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik apapun yang terjadi. Yang menyakitkan, yang sukar, yang tidak mengenakan. Tuhan, aku tetap percaya. Semua pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang terus percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita ingat Yesus Kristus manusia sejati. Menyaksikan murid-muridnya, menyaksikan Petrus mengkhianati 3 kali. Menyangkal 3 kali. Menyaksikan Yudas Iskariot muridnya sendiri mengkhianati, menjual gurunya sendiri. Wow, ini pebisnis yang luar biasa mungkin ya. Ekonom yang luar biasa ya. Tidak ada yang bisa dijual, wes gurunya aja tak jual.
Tidak terencana Yesus Kristus menyaksikan orang banyak berteriak. Yang tadinya berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Berubah jadi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Diberi mahkota duri, dipukuli, diludahi, dicambuk, disalib. Sampai dikubur 3 hari. Tidak mungkin hidup. Kehabisan cairan, kehabisan darah. Luka sekujur tubuh dari kepala sampai kaki. Sudah tidak seperti manusia lagi. Tidak ada perawat, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada obat. Tidak ada obat penghilang rasa sakit, tidak ada. Tapi Yesus Kristus bangkit. Kamu muda. Engkau punya Yesus Kristus, engkau punya kasih dan kuasa Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Engkau pasti bisa lepas dari ikatan belenggu-belenggu dosa. Hidupmu ditentukan, direncanakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muda tapi luar biasa. Muda tapi menjadi teladan. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Paling tidak laguku bersyukur. Oh, yang ibadah 1, 2, 3 ya, saya lupa. Lagu bersyukur pada 1, 2, 3 tadi. Mengingatkan kita ya. Untuk tidak kecewa, kepahitan, dendam. Soalnya kalau kecewa, kepahitan, dendam ini bisa membuat kita sendiri berbuat dosa. Lebih jahat daripada orang yang menyakiti kita. Survei membuktikan. Papa kita lihat mukul sama mama kita. Lalu kita berpikir, Tuhan, saudara-saudara, aku mau lebih baik dari papaku. Gak mungkin aku nanti mukuli istriku. Kalau tidak mengasihi, mengampuni, mendoakan papa, tapi mengutuk, membenci. Survei membuktikan, kita yang seperti itu akan lebih buruk daripada papa kita. Tidak cuma mukul istri kita nanti, tapi bahkan menendang istri kita. Bahkan bisa membunuh istri kita. Tidak terencana. Hati-hati, bahaya. Dendam, sakit hati, kecewa, kepahitan, bersungut-sungut, itu bisa membahayakan rohani kita. Haleluya. Tuhan mengampuni anak-anak muda. Tuhan mau memulihkan anak-anak muda. Akui dosa di hadapan Tuhan. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Jadikan aku indah. Refnya ya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Saya serahkan kepada ketua muda.
3 bulan kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Biarlah Tuhan menerima Tuhan siap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Naik di hadapan menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi seorang anak muda yang menyukakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan dalam studi kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang terus perlengkapi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan kami jadi berkat buat banyak orang. Kehidupan kami Tuhan jadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan bukakan jalan, kami percaya Tuhan yang terus berikan kepada setiap kami hal-hal yang tidak kami pernah pikir Tuhan. Hal yang tidak pernah kami kira Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Asalkan kami mau berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini Tuhan siap kami sedang sakit secara jasmani maupun mungkin kami Tuhan sedang mengalami kesusahan demi kesusahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun banyak hal yang kami alami Tuhan, banyak duka cita maupun kesengsaraan yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah ada senantiasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus percaya mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang menyertai kami percaya Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan di pertemuan kami yang berikutnya dengan keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Inilah ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.